Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai ihtikar, seperti definisi, tujuan, hukum ihtikar, kemudian sebab dilarangnya ihtikar, opini para tokoh, kriteria ihtikar yang diharamkan. Lalu untuk video kali ini kita akan membahas adakah sebenarnya ihtikar itu yang diperbolehkan. Oke, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Kriteria ihtikar yang diperbolehkan. Oke. Di sini ada beberapa kriteria. Langsung aja, yang pertama itu adalah menyimpan bahan pokok yang melebihi kebutuhan masyarakat. Oke. Jadi kan biasanya kalau misalnya kita ada nanam bahan pokok nih, nah itu ada satu masa di mana itu terjadinya panen raya. Kalau ada panen raya berarti supply di masyarakat itu melonjak tinggi, yang mana akibatnya itu harga-harga akan turun. Oleh karena itu kita diperbolehkan untuk menyimpan atau menimbun bahan pokok tersebut supaya supply tidak berlebihan. Oke. Kalau kita kaitkan dengan ekonomi, akan saya gambar terlebih dahulu kurva supply dan demand-nya. Untuk kurva yang vertikal ini adalah kurva harga, kemudian kurva yang horizontal ini adalah kuantitas. Lalu di sini ada supply dan di sini ada demand. Di sini supply, di sini demand. Kalau misalnya terjadinya panen raya, di sini ini adalah P1 ya. Kemudian ini adalah Q1. Kemudian kalau misalnya terjadinya panen raya, otomatis supply-nya dia akan bergeser ke kanan karena jumlah supply-nya meningkat kan karena adanya panen raya. Jadi ini bergeser ke kanan. Oke. Ini kita menemukan keseimbangan baru. Oke. Kuantitasnya bertambah menjadi ke kanan, tapi harganya menurun. Ini kita bisa melihat harganya menurun, tapi kuantitasnya naik. Oleh karena itu, kalau misalnya di saat panen raya itu semua orang menjual barangnya, menjual hasil panennya, supply-nya itu akan semakin ke kanan. Ini akan menjadi semakin ke kanan nih kalau misalnya semuanya menjual, yang mana harganya itu akan menjadi turun. Oleh karena itu kita tuh diperbolehkan untuk menyimpan terlebih dahulu supaya harganya tuh tidak merosot jauh. Jadi kalau misalnya semua orang menjual di panen raya, itu misalnya harganya di sini, supply-nya di sini nih S3. Tapi kalau misalnya ada sebagian dari masyarakat yang itu menimbun terlebih dahulu, misalnya supply-nya nggak terlalu banyak nih, jadi ada S2 di sini. Jadi harganya tuh cuma di P2. Sedangkan kalau misalnya semuanya menjual, ini ada di P3 nih, P3. Yang mana harganya lebih rendah. Misalnya gini, kalau misalnya P1 ini adalah keseimbangan normalnya, harganya misalnya 100. Kemudian karena panen raya, panen raya dan semua masyarakatnya itu menjual tanpa ada yang menimbun, itu harganya anjlok menjadi 30. Tapi karena misalnya ada yang menimbun sebagian, harganya tuh nggak turun-turun banget, misalnya kayak jadi 70 gitu. Jadi supaya biar harganya juga nggak turun banget. Kemudian kita masuk ke kriteria yang kedua. Orang yang mendatangkan impor atau
orang yang mendatangkan impor barang lalu menjualnya dengan menunggu harga naik, itu nggak apa-apa. Mendatangkan atau impor barang lalu menjualnya dengan menunggu harga naik, ini nggak apa-apa. Oke, ini adalah dua kriteria yang memperbolehkan adanya ihtikar. Lalu kemudian kita akan membahas lebih dalam kayak ihtikar ini dalam segi ekonomi ya. Tadi kan kita bahas, tapi akan kita bahas lebih dalam lagi secara contoh realnya. Ini kita garisin dulu. Oke. Ini adalah kurva supply dan demand yang normal ya. Di sini price, di sini adalah kuantitas. Ini adalah supply-nya, ini supply, dan ini adalah kurva demand-nya. Supply, ini harga pertemuannya, harga keseimbangan antara supply dan demand. Ini kita ambil contoh dari pandemi COVID-19. Saat sebelum COVID kita tuh nggak harus pakai masker kan. Terus tiba-tiba ada COVID yang mengharuskan kita pakai masker. Semua orang harus pakai masker kalau keluar rumah. Otomatis demand-nya itu akan naik. Jadinya demand itu akan bergeser ke kanan. Kita punya keseimbangan baru. Oke. Awalnya harganya di sini P1, kemudian berubah menjadi P2. Harganya naik. Nah, ini harga sudah naik. Tapi keadaan nyatanya itu tidak berhenti di sini. Para penjual masker itu mereka mengambil kesempatan dengan menimbunnya agar harganya semakin naik. Ya, mereka melakukan ihtikar. Karena mereka melakukan ihtikar, jadinya supply-nya itu akan bergeser ke kiri, supply-nya akan berkurang kurvanya. Ini yang tadinya di sini nih berubah menjadi geser ke kiri. Ini kita gambar S2. Yang ini D2. Apa yang bisa kita simpulkan dengan kurva yang baru? Keseimbangan yang baru di sini. Harganya semakin naik lagi menjadi P3 di sini. Misalnya harga awalnya itu adalah satu kotak masker misalnya 50.000. Kemudian karena semua orang butuh masker, demand-nya naik nih. Harganya jadi misalnya 100.000. Kemudian karena para penjual itu melakukan ihtikar yang mana supply-nya akan berkurang, harganya akan ikut naik, misalnya jadi 250.000. Nah, dari sini kita bisa simpulin nih kalau misalnya ihtikar itu nggak baik. Itu nggak baik. Seperti yang udah kita bahas di video sebelumnya, kalau misalnya ihtikar itu menimbulkan mudarat bagi kaum muslim, terus dia juga mempraktikkan model bisnis yang tidak sehat, dan dia juga melanggar kaidah bisnis dan syariah. Oke. Mungkin dengan contoh ini bisa lebih jelas ya kaitan ihtikar ini dengan supply demand ekonomi. Dan juga kita udah bahas mengenai contoh langsung. Oke. Mungkin itu pembahasan singkat untuk video kali ini. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Mari kita diskusi bersama-sama teman-teman. Terima kasih semuanya.